Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah, pada hari ini Jumat tanggal 26 di bulan Maret 2021 miladiah, kita bisa bertemu kembali dalam rangka untuk melanjutkan kajian kita, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-208. Mudah-mudahan dengan kajian ini diharapkan Islam kita semakin kokoh, iman kita semakin kokoh, dan ihsan kita semakin kokoh. Dengan demikian mudah-mudahan akan membuahkan yaitu akhlak yang mulia dan ucapan yang baik, hati yang baik, pikiran yang baik, dan perbuatan yang baik, yaitu yang selaras dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو mubin. Surat Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita senantiasa beristiqomah di dalam keimanan kita, Al-Baqarah ayat 1-5, maka kita akan jelas mana jalan-jalan Allah dan mana jalan-jalan setan. Akan tetapi apabila hati kita condong kepada Al-Baqarah ayat 6 dan 7, maka hati kita akan tertutup. Kita diperingatkan sama dengan tidak diperingatkan. Kita diingatkan, tidak ada perubahan sama sekali, pancet. Bahasanya wujuduhu ka'adamihi. Jadi adanya itu seperti tidak ada, ya, itu namanya tidak baik, rugi. Ya, la yamutu wala yahya. Diarani kayak orang mati tapi kok hidup,
diarani orang hidup kok koyo orang mati. Lah, begitu itu. Demikian juga kita harus berhati-hati. Al-Baqarah 8 sampai 20. Kita susah untuk membedakan mana yang benar dan mana yang buruk. Karena kemunafikan itu luar biasa. Sehingga pandangan kita, kecermatan kita, kewaspadaan kita tidak bisa seperti pandangan-pandangan orang beriman. Jadi beda sekali. Oleh karena itu, mari kita mawas diri terhadap diri kita. Apabila kita berada dalam golongan orang-orang yang beriman, maka beristiqomahlah sampai ajal datang. Akan tetapi apabila hati kita mati, hati kita sakit, maka cepat-cepatlah untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat. Ayat ini menekankan agar orang-orang mukmin, baik yang baru saja masuk Islam seperti halnya seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam, maupun orang munafik yang masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, agar mereka taat melaksanakan ajaran Islam sepenuhnya. Jangan setengah-setengah. Jangan seperti mengerjakan ibadah puasa pada bulan Ramadan tetapi sholat 5 waktu ditinggalkan. Dan jangan bersifat sebagaimana yang digambarkan Allah dalam Al-Quran tentang sifat orang Yahudi yang berbunyi, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Al-ayah Al-Baqarah ayat 85. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan ingkar kepada sebagian yang lain? Nah, jadi imannya itu separuh-separuh, ya ngaji, ya berbuat keji, ya sholat, tapi ya juga maksiat. Itu namanya STMJ, sholat jalan, sholat terus, maksiat jalan. Itu namanya tidak punya pendirian. Dan janganlah mengikuti langkah-langkah dan ajaran setan, karena setan itu selalu mengajak kepada kejahatan yang menyebabkan banyak orang meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangan-larangan Allah. Bayangkan kalau kita mengikuti setan, larangan Allah itu kita malah disuruh melakukan, dan perintah Allah itu disuruh untuk meninggalkan. Kan aneh. Makanya lihat di surat At-Taubah misalnya ayat 67 sampai 70. Jadi orang-orang yang mengikuti setan itu begitu. Amar ma'ruf itu malah ditinggalkan. Padahal mestinya amar ma'ruf itu harus dijalankan. Tapi nahi mungkar malah dianjurkan. Ini namanya terbalik, bukan terbaik. Lah kalau orang beriman, At-Taubah ayat 71, 72, amar ma'ruf harus dilakukan dan nahi mungkar harus juga dilakukan, sehingga umat-umat yang keluar dari jalan yang benar segera kembali ke jalan yang benar. Jangan seperti orang munafik, ketoke ma'ruf tapi nyatane mungkar. Nah, itu namanya membingungkan. Jadi amnam itu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Bisa kita lihat misalnya dalam surat Yasin ya, surat yang ke-60, ayatnya itu ayat 60 sampai 65. Ayat 60-nya misalnya setan itu musuh, ya jangan disembah. Jadi musuh jangan dianggap kawan.
Ya kalau ikut iblis ya repot. Kawan malah dijadikan lawan. Musuh malah jadikan teman. Ya, terbalik, repot. Ayat 61-nya Allah mohon sembahlah Allah, ya. Sembahlah Allah saja. Lihat di surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Jangan sekutukan Allah dengan yang lain. Sembahlah Allah saja. MAS, menyembah Allah saja. Mas, menyembah Allah saja. Juga mbak juga begitu, menyembah Allah saja. Dek, mas, kak, semua muslimin muslimat harus mas, menyembah Allah saja. Dan juga Allah berpesan kepada kita, sudah banyak umat ini disesatkan. Ya, ayat 62-nya. Banyak umat ini disesatkan, ya. Nabi Adam alaihi salam, Ibu Hawa digoda, Qabil digoda, akhirnya Habil dibunuh. Nah, ini adalah sebuah perjalanan setan iblis yang luar biasa sampai akhir zaman. Coba lihat itu di surat kedua ayat 120. Jadi di ayat Al-Fatihah ayat 1, surat ke-1 ayat 1 sampai ayat 7 kita pahami. Ya, di situ ada ghairil maghdub, ada maghdub, ada Yanas di situ. Ada maghdub, jadi Yahudi, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ad-dallin itu adalah Nasrani. Itu ada di surat 120. Mudah-mudahan umat-umat ini mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau begitu terus tidak mau diingatkan, kemudian dia menolak, 63-nya neraka jahanam itulah tempat kembalimu. 64-nya juga begitu, disuruh masukilah neraka jahanam itu, dan masuknya itu tidak sendiri tapi berombongan. Buka 39 Az-Zumar ayat 71 sampai 72, itu golongan neraka. Jadi hati-hati kita bahwa di ayat 65 surat Yasin itu, tangan mereka itu nanti tangan mereka akan bicara, ya, tangannya akan berkata, ya, kaki akan menjadi saksi atas perbuatan kita ini, ya, dikunci mulutnya, dikunci mulutnya, tapi yang bicara adalah tangan. Tangan kita sekarang sudah bisa bicara kan, menulis tuh, mengetik, bisa ketik. Kita diem aja mulut kita, tangan kita jalan, ya, tangannya yang berkata, melalui SMS, melalui tulisan bisa. Makanya kalau kita menjadi pemimpin, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu, atau dengan mulutmu. Kalau kita bisa berkata yang baik, kita menjadi pendakwah Islam, berkatalah bahwa yang baik itu baik, bahwa yang buruk itu buruk, ya. Kaki kita, seluruh jasmani dan rohani kita, bahkan bumi yang kita injak ini akan menjadi saksi apa yang pernah kita lakukan dulu, baik atau buruk. 99 Az-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang melakukan sebuah kebajikan, walaupun itu kecil apalagi besar, maka pasti dan pasti Allah akan menampakkan balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa, jadi yang pertama famai, yang kedua adalah wa, jangan kualik, ya. Dan barang siapa yang melakukan sebuah kejahatan sekecil apapun apalagi sebesar, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di surat kedua Al-Baqarah ini kita mampu untuk membacanya, kita mampu untuk memahaminya, kita mampu untuk mengamalkannya, ya, kemudian kita mendakwahkannya dan kita menghafal Al-Qur'an ini. Mudah-mudahan Allah mengkafahkan ucapan kita
mengkafahkan hati kita, mengkafahkan pikiran kita, mengkafahkan seluruh arkan perbuatan kita menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Mudah-mudahan langkah-langkah yang kita lakukan di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya ini Allah senantiasa membimbingnya, ya. Kami di keluarga besar kami ada di KB, TK, SD, SMP di Surabaya, ada SMP di Delta Sari, ya, ada Masjid Al-Falah Surabaya, ada YDSF. Semuanya ini bersinergi untuk senantiasa berdakwah melalui pendidikan, berdakwah dengan Al-Quran dan As-Sunnah ini. Mudah-mudahan langkah ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Al-Falah dulu, kini, dan akan datang akan menjadi percontohan yang terbaik di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.